Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Suryani. NBM saya 16133100056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul apakah good corporate governance berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan yang terdaftar di BEI. Untuk motivasi dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, suatu perusahaan atau korporasi dikatakan memiliki tata kelola yang baik apabila pengungkapan dan transparansi dipenuhi. Untuk yang kedua, banyaknya perusahaan BUMN yang mengalami kegagalan dalam penerapan GCG. Untuk kerangka berpikir, saya menggunakan 5 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu profitabilitas. Rumusan hipotesis, H1, Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H2, proporsi anggota independen Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H3, frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H4, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap profitabilitas. H5, komite audit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Untuk metode penelitiannya, waktu dan tempat pada bulan September sampai dengan Oktober 2020, saya mengakses di IDX pada masing-masing perusahaan BUMN. Kemudian metode penentu subjek penelitian ini kuantitatif, data sekunder, kemudian tekniknya proportive sampling. Untuk pengukuran variabelnya, profitabilitas saya memproyeksikan dengan ROE. ROE dapat dihitung dengan laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%. Untuk Dewan Komisaris dihitung dengan seluruh anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan. Untuk proporsi anggota independen Dewan Komisaris dapat dihitung dengan jumlah komisaris independen dibagi jumlah total Dewan Komisaris dikali 100%. Untuk frekuensi rapat Dewan Komisaris, yaitu dapat dihitung dengan jumlah rapat Dewan Komisaris dalam 1 tahun. Untuk pemilikan institusional dapat dihitung dengan jumlah saham yang dimiliki investor dibagi total modal saham perusahaan beredar dikali 100%. Untuk komite audit, yaitu seluruh anggota komite audit dalam 1 tahun. Untuk teknik analisis data, saya menggunakan 3 uji. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolonialitas, uji heteroskedasitas, kemudian autokorelasi. Untuk yang ketiga uji hipotesis, saya menggunakan regresi linear berganda, uji T, uji F, serta koefisien determinasi. Hasil penelitian uji asumsi klasik. Untuk yang pertama uji normalitas. Pada uji normalitas, titik-titik mendekati garis diagonal, artinya bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini normal. Untuk yang kedua uji multikolonialitas, yaitu semua variabel nilai VIF-nya kurang dari 10. Kemudian untuk nilai toleransinya di bawah 1. Untuk yang ketiga yaitu uji heteroskedasitas, yaitu titik-titik menyebar secara acak, artinya tidak terjadi heteroskedasitas. Untuk uji autokorelasinya didapat nilai Durbin Watson-nya sebesar 1,175. Nilai DW tersebut terletak di antara -2 dan 2, artinya tidak terjadi autokorelasi. Untuk uji hipotesisnya, yaitu pada variabel Dewan Komisaris uji T signifikan sebesar 0,011, sehingga hasil ini mendukung hipotesis saya, yang artinya Dewan Komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas. Pada variabel proporsi anggota independen Dewan Komisaris, uji T signifikannya sebesar 0,027, sehingga hasil ini mendukung hipotesis saya, yang artinya proporsi anggota independen Dewan Komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk frekuensi rapat Dewan Komisaris, uji T signifikan sebesar 0,320, sehingga hasil ini tidak mendukung hipotesis saya, yang artinya frekuensi rapat
Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk variabel kepemilikan institusional, uji tes signifikannya sebesar 0,971, sehingga hasil ini tidak mendukung dengan hipotesis saya, yang artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk variabel komite audit, uji tes signifikan sebesar 0,988, sehingga hasil ini tidak mendukung hipotesis saya, yang artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk UJF, nilai signifikannya 0,020. Angka tersebut kurang dari 0,05, sehingga semua variabel berpengaruh secara bersamaan terhadap profitabilitas. Untuk uji koefisien determinasi sebesar 0,143 atau 14,3% dapat diproyeksikan dengan 5 variabel pada penelitian ini. Sisanya 85,7% dipenuhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk kesimpulan, yang pertama, Dewan Komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk yang kedua, proporsi anggota independen Dewan Komisaris berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk yang ketiga, frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang keempat, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk yang terakhir, komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Untuk keterbatasan penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 20 sampel perusahaan, kemudian periodenya relatif pendek, hanya 3 tahun. Untuk indikatornya hanya 5 indikator. Untuk saran, diharapkan penelitian selanjutnya bisa meneliti di semua sektor usaha. Kemudian diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan periode yang lebih panjang. Yang terakhir, diharapkan peneliti dapat menambah variabel dengan variabel yang lain. Demikianlah presentasi dari hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih.